Nah, begitu pula iman dan Islam yang tidak dibingkai dengan ihsan, maka dia tahu bahwa Allah itu ada, gitu kan? Tapi mati rasa. Mati rasa. Makanya masih berani maksiat. Dilihat, yang hanya dilihat adalah kehidupan makhluk. Yang hanya dilihat hanyalah hubungan sebab akibat. Hati tidak bisa merasakan keberadaan yang menciptakan dan yang menghendaki sebab dan akibat di alam semesta. Tuh, dialah Allah. Nah, hati tidak bisa merasakan itu. Yang dirasakan hanyalah sebab dan akibat. Sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat. Nah, tumbuhnya perasaan kepada musabbibul asbab. Zat yang menciptakan sebab akibat tidak ada rasanya. Yang ada hubungannya kepada sebab, akibat, sebab, akibat, sebab. Terus aja begitu. Jadi yang diperhatikan hanya sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat. Itu adalah perilakunya orang-orang yang tidak punya Tuhan. Orang-orang yang tidak punya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, maka dia hanya memperhatikan sebab dan akibat. Lalu mereka jadikan sebab itu sebagai Tuhannya. Jadi sebab itu menjadi Tuhan. Maka dia sembah api, dia sembah matahari. Kenapa? Karena matahari itu menjadi sebab ini. Api ini faktor penyebab ini, itu kan? Hanya melihat sebab. Tuh. Tatkala sebab keuntungan, sebab kebaikan tidak ditemukan, stres. Karena yang hanya dilihat apa? Sebab. Kan? Sebab keselamatan tertutup, stres. Tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari hamba-hambanya mengenal musabbibul asbab. Melalui Rasulnya, melalui Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia ini mengenal musabbibul asbab. Kan kepada sebab akibat semua sudah kenal. Memang kehidupan makhluk ini ada pada sebab akibat. Semua manusia, semua bangsa jin, kehidupannya di sebab akibat. Maka perhatiannya sebab akibat. Yang difikirkan sebab akibat. Kalau saya ingin mendapatkan uang, bagaimana sebabnya? Difikir. Lahirlah ilmu cari duit. Kalau saya ingin sehat, bagaimana sebabnya? Difikir. Lahirlah ilmu kesehatan. Kalau saya ingin aman, bagaimana sebabnya? Lahirlah ilmu. Nah, kan? Dan hukum-hukum yang berlaku semuanya hanya melihat sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Tuh. Datang utusan-utusan Allah alaihimus salatu wassalam, wabil khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah. Untuk apa diutus? Di antara tugas para rasul diutus adalah satu, untuk mengenalkan manusia dan bangsa jin kepada musabbibul asbab, zat yang menciptakan dan yang mengatur sebab akibat.
Tuh, itu diantaranya. Dan mencopot keyakinan dan ketergantungan sandaran hati kepada sebab. Dicopot. Dipindahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketergantungannya dan sandarannya yang tadinya kepada sebab menjadi kepada musabbibul asbab. Jadi memandang sebab akibat sekarang, kan? Memandang sebab akibat, ingat sekarang hanya sebatas dohir-dohirnya saja, kan? Ini hanya sebatas sebab saja. Baik yang berjalan pada kebiasaannya, adatnya, maupun yang berjalan pada khawarik lil adat seperti karomah, seperti mujizat, seperti sihir dan sebagainya. Semuanya dipandang hanyalah ini mah urusan sebab akibat. Sementara keyakinan, ketergantungan, sandaran hati murni kepada musabbibul asbab. Yang menciptakan dan yang mengatur sebab akibat. Nah, kehadiran sebab akibat, kan, yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, tidak menjadi penghalang, hijab, hubungan sandaran hati, tuh, ketergantungan hati, tuh, penglihatan hati, perasaan hati, cintanya, takzimnya kepada musabbibul asbab. Bahkan tatkala hati memandang semua sebab akibat ini, maka hati menemukan kepada maha kuasanya dan maha berkehendaknya, maha agungnya, musabbibul asbab, zat yang menciptakan sebab dan menciptakan akibat, yang mengatur sebab dan yang mengatur akibat itu. Jadi orang-orang yang mengenal Allah, sebab tetap dilihat, akibat tetap diperhatikan. Namun melihat sebab dan akibat tidak menjadi hijab penghalang kepada musabbibul asbab, sehingga hati lupa kepada musabbibul asbab, sehingga hati tidak bersandar kepada musabbibul asbab. Nah, yang terjadi sebelum mengenal Allah, manusia itu, bangsa jin itu bersandar hanya kepada sebab. Menaruh perhatian kepada sebab. Ya. Karena mereka tidak menemukan musabbibul asbab. Puncaknya hubungan hati dengan sebab mereka itu yang tidak mengenal Allah. Itu puncaknya. Makanya tatkala sebab kebaikan tidak ada, bunuh diri. Kenapa? Karena nggak melihat lagi faktor penyebab yang menjadi solusi. Ya kelihatan lagi, udah habis. Akhirnya bunuh diri, putus asa. Orang yang mukmin dididik oleh Allah dan Rasulnya supaya mengenal musabbibul asbab. Maka hatinya selalu berhubungan dengan musabbibul asbab. Maka sampailah kepada puncaknya ketenangan hati. Kalau orang yang belum mengenal musabbibul asbab, dia merasa tenang hanya dengan sebab. Namun ketahuilah sebab itu berubah-ubah. Ketahuilah sebab itu tidak bisa disandari. Ada saatnya amruk. Memang kalau sebab itu masih ada, gitu kan?
hati manusia yang menyandarkan hatinya kepada sebab, dia merasa tenang. Di saat sebab masih ada. Tapi ketika sebab itu ternyata hancur, kan? Maka hancur pula semua perasaannya. Orang yang menyandarkan hati kepada dunia, kepada uang, kepada jabatan, kepada bosnya, kepada perusahaannya, kepada bisnisnya, kan? Ingat, artinya menyandarkan hatinya kepada makhluk. Kalau memang uang masih ada, bosnya masih ada, kan? Hatinya merasa tenang dengan itu. Ketika Amruk yang disandarinya, uang tidak ada, di PHK, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, maka Amruk pula kerajaan hatinya hancur. Kerajaan hatinya dah luluh lantah semua. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan kasih sayangnya Allah mengutus Rasulnya untuk mendidik manusia dan bangsa jin supaya hatinya mengenal kepada musabbibul asbab. Ternyata selain sebab akibat, ada musabbibul asbab yang menciptakan dan yang menghendaki semua sebab akibat. Dan ternyata keberadaan musabbibul asbab itu yang pasti, sementara keberadaan sebab dan akibat semuanya mungkin tidak pasti sesuai dengan kehendak musabbibul asbab. Jika musabbibul asbab itu menghendaki ada, adalah. Tapi jika menghendaki tidak ada, tidak adalah. Sebab ini ada, ya karena diadakan oleh Allah, musabbibul asbab, kan? Maka orang-orang yang sudah bersandar kepada musabbibul asbab sampai kepada klimaks ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati mengingat Allah, bersandar kepada Allah, ya, tatmainnul qulub, maka tenang. Al-qulubu, semua hati orang-orang yang bersandar kepada Allah tenang. Orang-orang yang mengingat Allah tenang. Orang-orang yang mengenal Allah tenang. Tenang ya. Bagaimana tidak tenang? Orang mengingat Allah, ya, yang menciptakan alam semesta. Orang mengingat Allah yang maha kuasa. Orang yang mengingat Allah yang maha dekat. Orang mengingat Allah yang maha melihat, mendengar, menyaksikan, mengetahui segala suatu makhluknya. Yo, bagaimana tidak tenang perasaannya? Semuanya ciptaan Allah, semuanya diatur oleh Allah. Tuh, begitu ingat Allah, ingat keberadaan Allah, ingat kedekatan Allah, ingat maha melihatnya Allah, ingat maha kuasanya Allah, ingat tuh, maha kasih sayangnya Allah. Tenang hati. Tatmainnu. Dan ketenangan hati orang yang mengenal Allah tidak bisa disamakan dengan ketenangan hati orang yang bersandar kepada sebab. Ternyata Allah sayang mengutus Rasulnya. Allah sayang kepada manusia dan bangsa jin. Allah akan kasih ketenangan yang paling klimaks, paling tinggi, paling puncak. Namun mereka manusia kebanyakannya salah terima. Memandang Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah itu bohong. Menganggap bahwa utusan-utusan Allah itu akan membawa mereka kepada kenistaan, kecelakaan, kepada kerugian.
Kalau masuk ajaran Muhammad saya jadi rugi, masuk ajaran Muhammad nanti saya jadi fakir, masuk ajaran Muhammad saya jadi tertinggal, masuk ajaran Muhammad. Nah, seperti pemikiran sebagian orang yang dibutakan mata hatinya sehingga mereka tidak mau menggali ilmu agama dengan sempurna, tidak mau menggali ilmu Quran dan Sunnah dengan sempurna, tidak mau menggali, ingat, ajaran Allah dengan sempurna. Karena mereka menganggap kalau saja manusia semuanya mengikuti ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad, maka di muka bumi ini semua sengsara. Di muka bumi ini monoton, ortodok. Di muka bumi ini manusia semuanya kayak Tarsan. Ini anggapan mereka. Anggapan mereka yang bodoh terhadap hakikat ajaran Allah. Semua ajaran Allah, pertama ajaran Allah adalah ajaran yang mengajarkan kepada kebenaran. Teliti dalam Quran dan Sunnah. Segala sendi kehidupan selalu dimanage supaya benar. Ajaran mana? Di universitas mana yang memanage hatinya, memanage perasaannya, memanage pandangannya, memanage pendengarannya, memanage ucapannya, memanage semua geraknya dimanage. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Bayangkan. Dari alam hati sampai alam jasad ini jangan sampai salah. Tidak ada di alam dunia ini, di universitas maupun tidak ada kecuali ajaran para rasul alaihissalatu wassalam. Ya, ini ajaran Allah jalla jalaluhu wahda. Silakan teliti. Lalu ajaran agama, ajaran Allah dan ajaran Rasul, di samping mengajarkan kebenaran, juga mengajarkan keberuntungan, mengajarkan kebahagiaan, mengajarkan keselamatan, mengajarkan kemuliaan. Bukankah kita ingin menjadi manusia yang selamat? Jasad kita selamat, hati kita selamat. Betul gitu? Bukankah kita menjadi manusia itu ingin bahagia, ingin beruntung, ingin mulia? Bukankah itu yang dicari? Masuk kepada ajaran Sayyidina Muhammad. Amalkan. Amalkan. Maka seluruh yang Allah berikan kepada kita semua akan terjaga. Kalau ajaran Nabi Muhammad SAW dipraktekkan oleh semua manusia di muka bumi, semuanya akan tenang, semuanya akan aman, semuanya akan bahagia, semuanya akan mulia. Kenapa? Lihat ajaran Nabi Muhammad, ajaran yang menumbuhkan sayang dalam hati, menumbuhkan rasa cinta kepada sesama mukmin, menumbuhkan penghormatan kepada sesama. Lihat, lalu mengajarkan berbuat baik kepada sesama. Tidak boleh ada zalim, tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada nipu, tidak boleh ada jalur janji, tidak boleh menceritakan keaiban orang, tidak boleh memperolok-olok, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh, apalagi sampai mencuri, apalagi sampai memukul, apalagi sampai membunuh. Itu kan? Baik jasad mereka maupun kehormatannya, maupun akalnya, maupun juga harta bendanya, maupun semuanya keluarganya, semua yang terkait dengannya. Tidak boleh kita mendolimi hartanya, walaupun hanya sepeser. Tidak boleh. Bukankah itu ajaran yang mengakibatkan nanti manusia terhormat? Mengakibatkan manusia menjadi tenang. Kenapa? Saya duduk di lingkungan ajaran Nabi Muhammad jadi tenang. Kenapa? Saya tidak takut dicuri, saya tidak takut diomongin, kejelekan saya tidak takut dibuka. Kenapa? Dalam ajaran Nabi Muhammad tidak boleh membuka keaiban orang.
Tidak boleh menzalimi. Saya tidak takut itu, tidak takut. Menjadi tenang. Menjadi tenang. Bayangkan. Menjadi terhormat. Saya sekarang sudah masuk di lingkungan ajaran Nabi Muhammad. Saya sekarang setiap bertemu disalami, didoakan. Di luar, dari kejauhan saya didoakan. Saya diberi, saya dibela, saya disayang, saya dicintai. Terus begitu. Saya sakit, saya ditengok. Bukankah dalam ajaran Nabi Muhammad kalau ada yang sakit harus nengok? Hah? Subhanallah. Ajaran siapa itu? Ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad. Materi itu tidak ada di universitas manapun. Tidak ada. Bukankah ini adalah akhlak yang agung? Siapa yang mengajarkan? Di universitas mana yang mengajarkan? Bayangkan. Allah. Belajar sabar. Kenapa? Kalau tidak sabar, ini menjadi kacau alam dunia ini. Menjadi kacau. Kita disakiti orang. Marah. Tidak sabar kita. Balas. Kalau sudah tidak sabar, apa yang terjadi? Genangan darah di mana-mana. Bukan kehidupan yang ada, kematian yang ada. Bukan ketenangan. Kalau manusia tidak dididik sabar, yang ada bukan ketenangan. Kekacauan di mana-mana. Kenapa terjadi kekacauan? Sedikit aja, karena nggak sabar. Orang lain menyakiti kita, orang lain mengejek kita, orang lain menceritakan keaiban kita. Kitanya tidak sabar, ya kita balas. Kalau sudah balas, ya saling balas. Kalau sudah saling balas, nanti bawa balan. Lalu diwasiatkan kepada anak cucu. Saya sakit hati sama si Anu. Anak cucunya akhirnya menjadi generasi seperti orang tuanya yang seperti itu. Akhirnya generasi yang menggenangkan darah di muka bumi ini. Generasi yang membuat kekacauan di muka bumi ini. Siapa yang meredam kekacauan di muka bumi ini? Rasulullah. Dengan sifat sabar. Kan? Dengan sifat sabar. Sabar. Watawasobis sabr. Watawasobis sabr. Watawasobis sabar. Sabar. Kalau sudah sabar, walaupun yang lain bikin kacau, kitanya sabar, udah aman. Nggak jadi keributan. Yang jadi keributan itu kalau tidak sabar. Siapa yang mengajarkan sabar? Materi sabar, satu saja materi sabar. Masya Allah, dahsyat. Pengaruhnya di muka bumi ini dahsyat. Kenapa sekarang banyak pencuri? Kenapa saya sekarang banyak koruptor? Kenapa saja sekarang banyak kerusakan dalam ekonomi rakyat? Karena tidak sabar. Tidak sabar. Ingat. Sifat tidak sabar ini. Masya Allah, yang bikin kekacauan dalam kehidupan. Baik pribadi maupun yang lain. Kerusakan-kerusakan karena tidak sabar. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Insyaallah. Masya Allah. Nah, kembali kepada yang tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk mengenalkan hati manusia dan bangsa jin kepada musabbibul asbab, mencopot penyandaran hati itu kan kepada sebab yang tadinya mereka menjadikan sebab itu sebagai jagoan, puncaknya itu kan klimaksnya sandaran hati mereka, sehingga sampai kepada tingkatan bertuhan. Kepada apa? Asbab. Digeser. Geser sekarang, digeser. Tinggal digeser, di dalamnya hanya digeserkan. Kan? Di dalam hatinya digeserkan dikit. Celek, digeserkan. Kepada musabbibul asbab. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah.
kita tidak ada kemampuan, daya untuk menjauhi apa yang Allah larang, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Semuanya pertolongan Allah, semuanya pertolongan Allah. Ketika hati sudah berpusat kepada musabbibul asbab, sampai kepada ketenangan itu. Tidak pernah berubah lagi hati. Tidak. Sandaran hati kepada musabbibul asbab. Lalu hati melihat kepada asbab dan kepada akibat. Dilihat oleh hati. Ya. Di mana hati tetapnya? Di musabbibul asbab. Tapi hati melihat asbab, melihat akibat. Itu. Tidak terpengaruh hati ini. Karena hati sudah dengan musabbibul asbab. Hati sudah dengan Allah kok. Bersama Allah, tidak terpengaruh oleh asbab dan oleh akibat. Ini artinya tidak menjadi hijab ini. Tidak. Bahkan menjadi wasilah lebih. Lebih mengenal kepada keagungan, kepada kemahakuasaan. Musabbibul asbab. Para aulia Allah ahli tafakkur. Para nabi Allah ahli tafakkur. Mentafakuri apa? Di antaranya mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Yang mana ciptaan Allah itu adalah sebab dan akibat. Tafakuri itu semua. Kan? Ciptaan Allah ini. Semakin mentafakuri asbab dan akibat ciptaan-ciptaan Allah ini, semakin mengenal kepada maha kuasanya musabbibul asbab. Karena hati sudah mengenal kepada musabbibul asbab. Adapun orang yang tidak mengenal musabbibul asbab, melihat sebab akibat, semakin gelap hatinya. Semakin gelap hatinya. Semakin gelap hatinya. Mereka tidak menemukan ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang abadi. Ketenangan yang abadi tatkala hati sudah bersandar kepada musabbibul asbab. Itu hakiki dan abadi. Kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan abadi tatkala hati sudah bisa bersandar kepada musabbibul asbab. Selama masih bersandar kepada sebab, tetap tidak akan menemukan ketenangan. Tidak akan menemukan ketenangan. Paling menemukan kesenangan-ketenangan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Stres, diskotik. Hanya beberapa jam pulang stres lagi. Stres nonton. Beberapa saat ditutup stres lagi. Stres mabuk. Sudah sadar stres lagi. Ya kan? Stres catur. Gapleh. Sudah beres nanti stres lagi. Ini di dunia. Ini di dunia. Bagaimana kalau sudah masuk alam kubur? Apa yang bisa menghibur kita? Apa kita mau main domino di kubur? Apa mau main apa? Mau nonton apa di kubur? Ya kan? Kalau kita di alam barzah mau apa? Di sini stres, diskotik, mau ke diskotik kemana di alam kubur? Ketika stres, apa yang menjadi obat? Di dunia yang dijadikan obat, diskotik, menjadikan obat permainan itu, permainan ini, hiburan itu, hiburan ini, yang dijadikan obat itu. Dan ternyata bukan obat. Tidak bisa menyembuhkan. Hanya sewaktu-waktu. Ketika mati sudah sampai kepada puncaknya stres. Allah mengajarkan kepada hambanya, kepada kita. Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi wasilahnya, supaya kita tenang.
Kalau ingin tenang harus bersandar kepada musabbibul asbab, zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya tak terbatas, sang pencipta alam semesta, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yang maha sempurna. Nah, ke sana. Yang pasti adanya, ini alam semesta semuanya diadakan olehnya, diatur olehnya. La ilaha illallah. Ayo pusatkan hati kepada Allah, pusatkan hati kepada Allah, sandarkan hati kepada Allah. Tenang. Allah selalu ada. Di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, Allah tetap ada. Mau masuk alam mana saja, Allah tetap ada. Allah tetap maha dekat, Allah tetap maha melihat, Allah tetap maha mendengar. Hah? Allah tetap maha mengabulkan doa hambanya. Masuk alam kubur dikabulkan, masuk akhirat dikabulkan, selalu dikabulkan. Kenapa? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah yang segala maha itu. Yang maha suci dari semua sifat kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Allah mengajak kepada kita kepada ketenangan yang hakiki dan abadi. Karena yang kita sandari adalah zat yang tidak mungkin menghilang. Zat yang tidak mungkin mati. Zat yang tidak mungkin lupa. Zat yang tidak mungkin lemah. Tidak mungkin. Kita bersandar kepada bos, bersandar kepada apa saja. Itu semua akan menghilang. Ada saatnya runtuh. Menjagokan apa saja. Tapi ketika bersandar kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, bukankah Allah zat yang maha abadi? Bukankah Allah zat yang maha sempurna? Bukankah Allah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan? Qaribun mujib, Allah yang maha dekat. Mujib, Allah yang maha mengijabah. Masya Allah. Fastajibuli. Fastajibuli wal yu'minubi. Fastajibuli wal yu'minubi. Allah memerintahkan supaya semua hamba-hambanya selalu memohon pengkabulan darinya dan percaya penuh kepadanya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku anni tentangku, fa inni qarib. Jawab olehmu, sesungguhnya aku qarib, maha dekat. Kedekatan tanpa jarak.